Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita kembali membahas tentang teknik analisa data. Kali ini kita fokus ke analisa faktor atau analisis faktor. Apa sih analisa faktor itu? Teknik analisa faktor ini merupakan teknik analisa data yang memuat informasi tentang pengelompokan faktor dalam sebuah penelitian. Artinya, tidak ada variabel bebas maupun variabel terikat. Seluruh set keterkaitan yang ada di analisis ini sifatnya interdependen. Nah, analisa faktor bertujuan untuk melihat mana faktor yang paling unggul atau dominan. Analisa faktor juga dapat digunakan untuk membedakan faktor prioritas berdasarkan rank yang didapat. Nah, di dalam teknik analisa data ini ada dua yang terkenal, analisa faktor konfirmatori dan analisa faktor eksplanatori. Kali ini kita akan fokus ke teknik analisa konfirmatori atau CFA ya, konfirmatori analisis faktor. CFA bertujuan untuk mengidentifikasi model yang tepat. Model apa? Model pengukuran untuk menjelaskan hubungan antar seperangkat item atau butir dengan konstruk yang diukur oleh item tersebut. Model pengukuran ini memiliki ketepatan model yang baik ketika item-item yang dilibatkan mampu menjadi indikator dari konstruk. Jadi nanti ada item-item, ada butir-butir yang dia dibuat sedemikian rupa sehingga model tersebut diuji apakah model tersebut memang bisa digunakan dalam mengukur tadi ya, mengukur sebuah variabel atau mengukur sebuah konstruk. Yang selanjutnya, model yang kita mau bangun atau konstruk modelnya itu diperoleh berdasarkan kajian teoritis yang sudah diajukan. Jadi model itu terbangun dari konstruk, di mana model-model itu juga ada indikator. Indikator itu menurunkan butir, sehingga CFA hanya membahas tentang model pengukuran, bukan hubungan antar variabel. Dalam CFA itu ada uji asumsi. Uji asumsinya itu adalah uji prasyarat biasa disebut ya. Nah, itu data terdistribusi normal yang kita sudah tahu ya, walaupun ada beberapa ahli menegasikan atau menganggap tidak perlu ada uji asumsi yang namanya uji normalitas. Namun di sini bolehlah kita asumsikan bahwa ada. Yang berikutnya adalah KMO-MSA. Ini merupakan kepanjangan dari Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequate. Artinya apa? KMO-MSA ini digunakan untuk melihat apakah variabel dan data dapat digunakan atau memenuhi syarat dilakukan analisa faktor atau tidak. Syarat koefisiennya dia harus lebih besar dari 0,5 atau tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Yang berikutnya adalah nilai Bartlett. Bartlett ini mirip dengan uji homogenitas ya. Nah, di mana tes signifikansinya harus lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir, terdapat korelasi. Korelasi ini bisa korelasi antar item atau juga antar kovariat yang kuat antar faktor. Berapa koefisien yang kuat itu? Sebesar 0,5 umumnya ya. Berikutnya adalah tes analisa faktor konfirmatori itu sendiri. Nah, yang pertama itu tadi ada uji asumsi untuk CFA, kemudian ada uji analisa faktor konfirmatorinya. Nah, indikator-indikatornya atau uji-ujinya apa aja? Di sini yang pertama itu adalah faktor loading. Nah, dalam CFA hanya mengukur satu faktor atau satu dimensi atau indikator. Bisa nanti satu step, bisa dua step, bisa satu order atau one order, bisa dua order atau second order. Tapi setiap faktor loading itu hanya mengukur satu faktor saja atau satu indikator saja, di mana nanti indikator bisa ke dimensi. R-square ini kuadrat dari korelasi yang tadi ya, yang di depan yang menjadi uji prasyarat atau uji asumsi. Ini menjelaskan konstruk yang diukur. Ya, bagaimana kekuatannya. Semakin mendekati 1, ini akan semakin baik kontribusi itemnya atau kontribusi item semakin besar. Korelasi antar kovariat
ini yang berikutnya. Ini menandakan hubungan antar kovariat. Kalau tadi antar item, nah ini antar kovariat. Kovariat itu bisa juga dimisalkan sebagai sebuah dimensi. Ya, sebagai dimensi. Jadi indikator nanti ada ke dimensi ya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada reliabilitas atau tingkat konsistensi atau keterandalan alat ukur atau model pengukuran. Nah, model pengukuran itu biasanya nanti jadinya ujungnya adalah alat ukur atau instrumen penelitian atau instrumen pengukuran. Yang terakhir adalah ketepatan model atau model fit, di mana kriterianya itu ada chi-square, kemudian ada RMCA, ada CFI, GFI, NNFI, NFI, IV, TLI, dan lain sebagainya. Nah, taraf penerimaannya untuk chi kuadrat itu sebaiknya memang p-value-nya di atas 0,05, tapi ini sangat terkait dengan jumlah sampel. Makin kecil jumlah sampel, makin dapat terpenuhi. Misalnya sampelnya hanya 30, 40, itu biasanya chi-square-nya dia akan lebih dari 0,05. Tapi kalau udah di atas 200, 300, biasanya chi-square-nya itu akan lebih kecil dari 0,05 atau jadi signifikan. Yang kita cari, yang kita butuhkan adalah tidak signifikan. RMCA-nya root mean square ini ya. Jadi rata-rata ini, rata-rata tapi lanjutan, rata-rata lanjutannya, taraf penerimaannya di bawah 0,08. Nah, biasanya di antara 0,08 sampai dengan 0,05 itu taraf penerimaannya. Jadi dianggap fit jika antara 0,05 sampai dengan 0,08. Nah, sedangkan CFI, GFI, NNFI, dan IV ini yang banyak itu ya, yang nomor 4 itu di antara 0 sampai dengan 1. Yang bagusnya berapa? Yang bagusnya itu di atas 0,9 ya, atau sama dengan 0,9 lah. Begitu juga dengan TLI, tapi TLI di atas 0,95.